Pak Hendra selaku Menko Kumham IMIPAS Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung dan memberikan pesan serta harapan untuk 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Kepada Bapak Yusril kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor Universitas Tarumanegara, rekan menteri yang sudah hadir, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Dari 8 astacita yang menjadi program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada 3 poin yang terkait dengan tugas-tugas kami selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan. Dan di antara 3 itu secara singkat saya katakan yang betul-betul secara langsung terkait dengan tugas kami adalah poin yang ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dari angka 7 dari 8 astacita itu, maka Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM telah mengambil satu langkah-langkah konkret dan dalam 1 tahun ini beberapa capaian telah dapat kami lakukan. Sebagian sedang dikerjakan dan sebagian sedang disusun perencanaan dan pengkoordinasian terhadap semua kementerian dan lembaga yang di bawah pengkoordinasian baik langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM dan IMIPAS maupun secara tidak langsung terkait dengan masalah-masalah hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan. Pertama, bidang koordinasi hukum telah dilakukan penyelarasan sistem hukum nasional dengan standar dari OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, dan kita insya Allah dalam waktu 2-3 tahun yang akan datang akan resmi diterima menjadi anggota OECD. Dan dengan menjadi anggota organisasi ini, maka Indonesia sebenarnya telah melepaskan statusnya sekarang sebagai negara berkembang menjadi kelompok negara maju dalam waktu 2 atau 3 tahun yang akan datang. Dan kami sendiri sudah menyampaikan satu pidato resmi terhadap penyesuaian standar peraturan perundang-undangan nasional dengan yang dikehendaki oleh OECD, dan dalam waktu 3 tahun ini harus diselesaikan, dan insya Allah 3 tahun yang akan datang betul-betul kita sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara maju di dunia yang akan menyusul 2 negara Asia yang sudah lebih dulu menjadi anggota negara maju, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Yang kedua adalah melakukan reformasi kebijakan investasi dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Dan ini adalah koordinasi lintas kementerian dan lintas koordinasi karena menyangkut bidang-bidang yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah dilakukan. Kemudian kami juga sudah menerima penerimaan usul terhadap rancangan undang-undang pemilu atas tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025 sekarang ini. Kemudian Kementerian Koordinator juga memberikan rekomendasi kebijakan dalam penerapan hukum pidana yang berbasiskan restoratif justice sehubungan dengan pelaksanaan KUHP baru tanggal 1 Januari tahun 2026 yang akan datang, dan 3 RUU terkait dengan pelaksanaan KUHP nasional ini sedang dirancang dan telah disepakati untuk dibahas segera dengan Badan Legislasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian kami juga menerima tugas oleh Presiden untuk menyelesaikan draft peraturan perundang-undangan untuk memberantas praktek-praktek judi online yang ada di negara kita ini. Pemerintah menganggap masalah yang sangat serius, masalah judi online ini, oleh karena menyerap begitu besar dana masyarakat, dan ada kekhawatiran juga di kalangan Kementerian Koordinator kami, oleh karena sebentar lagi pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai langsung, BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat sekian ratus ribu rupiah. Kalau kita tidak hati-hati, bantuan ini akan menguap
sehingga apa yang dilakukan pemerintah tidak mencapai sasaran yang kita harapkan bersama. Karenanya memang sesegera mungkin draft yang sudah selesai ini dapat dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah tentang pemberantasan praktek-praktek menyimpang dari judi online dan juga praktek-praktek pinjaman online. Yang sudah selesai draft adalah pinjaman online. Kalau judi online itu tidak perlu peraturan lagi, cuma tinggal penerapan. Dan kalau penerapan hukum ini lebih banyak di bawah koordinasi dari Menko Polhukam. Kedua, di bidang hak asasi manusia, kami sudah melakukan peresmian terhadap Memorial Living Park Rumah Gedong di Aceh yang sebagai satu peringatan, sebagai satu monumen untuk menjadi peringatan bagi kita atas peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, dengan harapan akan dibaca, diingat semua orang untuk tidak diulang atau tidak akan terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Kemudian melakukan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan HAM lintas kementerian dan lembaga. Ini tidak terlalu konkret kelihatan karena memang menyangkut peraturan-peraturan dan kebijakan, dan hal ini sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan koordinasi lintas kementerian lembaga, termasuk pula pengkoordinasian terhadap semua lembaga-lembaga yang terkait dengan HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain. Kemudian pengarus utamaan HAM secara praktis ini dilakukan oleh Kementerian HAM, kemudian juga koordinasinya ditangani oleh Kementerian Kemenko. Antara lain adalah pengkoordinasian pelaksanaan terhadap keputusan dari Presiden yang lalu, Presiden Joko Widodo, terkait dengan kompensasi terhadap korban dan keluarga ahli waris korban yang terdampak akibat terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa yang lalu yang telah dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden sebagai penyelesaian kasus-kasus non-yudisial atas pelanggaran HAM berat di masa yang lalu. Pengkoordinasiannya kami lakukan dan masing-masing dilaksanakan oleh kementerian yang terkait. Bidang keimigrasian telah dilakukan integrasi data keimigrasian yang menyatu dengan data kependudukan dan data-data yang lain sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk melakukan searching terhadap data, baik data keimigrasian maupun data kependudukan, dan memudahkan penyelesaian administratif dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga peningkatan tata kelola tempat pemeriksaan keimigrasian di berbagai tempat sudah dilakukan. Kemudian pembahasan Permenkumham nomor 19 tahun 2024 tentang paspor yang biasa dan surat perjalanan laksana paspor sudah dilakukan. Dan kemudian rapat tentang pembahasan PP 28 tentang pengurusan piutang negara sudah dilakukan. Di samping itu juga sudah dilakukan koordinasi dengan pemerintah Filipina untuk menyelesaikan sekitar 5.800-an orang keturunan Indonesia yang berada di Filipina Selatan yang sampai sekarang belum jelas status keluarga negaranya, apakah WNI atau warga negara Filipina, dan telah diambil satu langkah-langkah konkret dan disepakati dengan pemerintah Filipina untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan mereka yang telah memilih jadi WNI, sebagian besar telah diterbitkan paspor warga negara Indonesia, dan yang memilih jadi warga negara Filipina sudah dikeluarkan juga surat kependudukan dari warga negara Filipina. Dan sekarang juga sedang dilakukan penyelesaian terhadap sekitar 600 orang keturunan Filipina yang ada di Sulawesi Utara yang juga tidak jelas status kewarganegaranya, dan telah diambil langkah-langkah. Insya Allah bulan depan ini akan ditanya satu demi satu apakah akan memilih WNI atau memilih warga negara Filipina, dan persoalan ini akan segera kita selesaikan pada tahun ini juga. Kemudian terkait dengan masalah lembaga pemasyarakatan, pertama, upaya-upaya telah dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengatasi kelebihan overkapasitas dari lembaga pemasyarakatan yang ada, dan upaya-upaya juga dilakukan untuk memindahkan mereka yang bermasalah, yaitu di berbagai tempat ke lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan. Kemudian juga dilakukan sanksi-sanksi yang tegas terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan
tugas, tidak disiplin, dan sebagainya, sehingga diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang, kerusuhan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dapat berkurang secara drastis. Kemudian juga telah dilakukan penyelesaian tentang pemindahan narapidana atau transfer of prisoners terhadap beberapa warga negara, yaitu warga negara Filipina, warga negara Australia, warga negara Perancis, dan sekarang mungkin dalam 2-3 hari yang akan datang ini akan ditandai juga pemindahan 2 orang warga negara Inggris yang dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup, mengingat usianya sudah 76 tahun, tidak akan dieksekusi di sini, tapi akan diserahkan kepada pemerintah Inggris untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Kemudian sudah dilakukan negosiasi dengan pemerintah Malaysia dan pemerintah Saudi Arabia untuk memulangkan narapidana warga negara Indonesia yang ada di sana, dan ini merupakan satu masalah yang cukup berat, oleh karena kenyataannya ada 5.854 warga negara Indonesia yang dipidana di penjara-penjara di seluruh Malaysia. Kemudian ada 82 orang warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Malaysia, tapi 78 orang sudah diberikan pengampunan oleh Raja Malaysia, tinggal 4 orang yang masih dalam proses pidana untuk mengajukan permohonan gerasi kepada Raja Malaysia. Kemudian Saudi Arabia juga sudah menerima dan sudah mempunyai satu komitmen kalau pemerintah Indonesia untuk mengembalikan sekitar 500 orang warga negara Indonesia yang ada di penjara-penjara Saudi Arabia. Kemudian tugas yang terakhir diberikan oleh Bapak Presiden pada kami, yaitu melakukan koordinasian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini baru kami terima kira-kira 2-3 minggu yang lalu, dan kami segera melakukan rapat dalam waktu yang dekat ini untuk membahas koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini. Oleh karena ini menyangkut uang-uang yang ilegal yang masuk ke dalam sistem keuangan yang resmi, perbankan dan lain-lain, yang kalau tidak kita cegah ini akan berdampak langsung terhadap kemajuan perekonomian nasional kita. Sebagian besar uang-uang itu berasal dari 3 sumber. Pertama adalah uang hasil kejahatan korupsi, yang kedua adalah uang hasil dari perdagangan gelap narkotika, yang ketiga adalah uang hasil dari praktek-praktek judi online. Dan ini jumlahnya memang sangat besar. Nah, kalau tidak diambil satu langkah yang tegas, sistematik dan cepat, ini akan berdampak kepada kemajuan kita bersama. Seperti saya katakan tadi, misalnya pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada rakyat yang kita anggap dan kita yakini miskin dan tidak mampu, diberikan uang langsung tunai, tapi kalau uangnya kemudian dipakai judi online, sia-sia juga. Jadi sebenarnya ini merupakan satu langkah konkret yang harus segera kita tangani. Dan terakhir ingin saya menyampaikan bahwa dalam bidang keamanan juga memang, walaupun memang saya langsung menjadi tugas dari Kementerian Polkam, Kementerian Koordinator Polkam, tapi sejauh menyangkut peraturan perundang-undangan biasanya di-offer kepada kami untuk di-draft, dibahas dan dikoordinasikan, dan salah satu yang sekarang sedang dibahas adalah rancangan undang-undang tentang Badan Keamanan Laut Nasional, yang juga merupakan satu hal yang sangat penting untuk segera kita selesaikan untuk mengamankan kekayaan nasional kita dan kemudian juga mengamankan kepentingan nasional kita semua, dan ini menjadi perhatian kita supaya tidak terjadi tumpang tindih pengamanan perairan dan khususnya di daerah-daerah perbatasan. Saya kira itulah beberapa capaian yang sudah dicapai dalam waktu setahun ini dengan kerja keras yang luar biasa. Mudah-mudahan ini dapat berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga 5 tahun 8 Rasa Cita yang menjadi program Presiden dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dengan 17 program prioritas yang telah dirumuskan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Mohon izin Bapak Menko untuk tetap bersama kami di atas panggung karena kita akan masuk ke sesi berikutnya, momen yang spesial. Tapi pemirsa dan juga para tamu hadirin, baru saja kita sudah bersama-sama menyaksikan pesan yang spesial dari Menko Kumham IMIPAS Republik Indonesia Bapak Yusril Iza Mahendra terkait dengan pembenahan atau bagaimana kita meningkatkan pembenahan hukum di Indonesia. Betul sekali Fani, pesan yang sangat kuat dan membawa harapan atas penegakan hukum di Indonesia, dan untuk itu kami juga akan memberikan apresiasi dari Garuda TV berupa Piala Adhikarya